Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Pak Tajudin mendoakan semoga kalian dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah dan diberikan selalu kesehatan, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Hari ini kita mulai kembali belajar bersama bahasa Arab. Nah, langsung saja untuk tema pada pertemuan kita kali ini adalah tentang fi'lul amri. Nah, apa itu fi'lul amri dan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Kita lihat menunya. Ada 3 hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah pengertian. Jadi nanti kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari fi'lul amri. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri dari fi'lul amri. Apa sih ciri-cirinya? Selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir nanti kita akan bahas dan cari tahu, kita pelajari bersama apa saja dan bagaimana rumus dari fi'lul amri. Nah, langsung saja yang pertama kita bahas cari tahu apa pengertian dari fi'lul amri. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang fi'lul amri, kita lebih baik mencari tahu terlebih dahulu apa sih pengertian dari fi'lul amri. Nah, yang pertama kita membahas pengertiannya secara bahasa dulu. Kata fi'lul amri itu terdiri dari 2 kata, fi'lu dan al-amri. Nah, yang pertama kata fi'lu atau fi'lun artinya adalah kata kerja. Nah, kata kerja atau fi'lun kita sudah mempelajarinya pada pelajaran yang kemarin-kemarin pada semester 1 ya. Kemarin ada kata kerja lampau atau kita sebut dengan fi'lul madhi, dan juga kata kerja sekarang atau akan datang yang kita sebut apa kemarin? Fi'lul mudhari. Nah, sekarang yang terakhir adalah fi'lul amri ya. Fi'lun artinya adalah kata kerja. Ini secara bahasa. Kemudian kata al-amri, apa sih artinya? Kata al-amri berasal dari kata amrun, sama saja ya. Artinya adalah perintah ya. Jadi kata al-amri atau amrun adalah perintah ya. Anak-anak juga sering mendengar kata amar ma'ruf nahi mungkar. Amar artinya perintah ya, ma'ruf artinya kebaikan ya. Jadi dari sini anak-anak tahu amar artinya perintah atau amrun artinya perintah. Atau bisa juga diartikan dengan minta tolong atau permohonan ya. Nanti kita bahas lebih jauh selanjutnya. Nah, setelah kita membahas pengertiannya fi'lul amri secara bahasa, kemudian kita cari tahu pengertian fi'lul amri secara istilah. Nah, secara istilah itu apa? Perhatikan, fi'lul amri ternyata secara istilah tidak jauh beda pengertian dengan pengertian secara bahasa. Jadi pengertiannya adalah fi'lul amri itu adalah kata kerja yang menunjukkan arti perintah. Jadi jika kata kerja tersebut mempunyai arti perintah atau minta tolong atau permohonan, maka itu disebut dengan fi'lul amri. Nah, ini secara mudahnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari fi'lul amri, kita akan lanjutkan pembahasannya tentang ciri-ciri dari fi'lul amri. Apa sih ciri-cirinya dari fi'lul amri? Kita lihat. Yang selanjutnya kita akan mencari tahu apa ciri-ciri dari fi'lul amri. Sekarang kita pelajari apa ciri-ciri dari fi'lul amri. Ciri-cirinya adalah huruf akhirnya berharokat sukun. Harokat sukun bentuknya seperti ini ya, lingkaran. Nah, harokat sukun biasa juga kita sebut dengan harokat mati ya. Jadi nanti ketika anak-anak melihat sebuah kata kerja, ketika huruf akhirnya atau bisa kita sebut dengan huruf paling belakang, jika huruf akhir atau huruf paling belakangnya mempunyai harokat sukun atau harokatnya mati, maka itu adalah kata kerja fi'lul amri ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lihat contoh dari fi'lul amri. Sebelumnya ini ada satu kata ya, qara'a. Nah, qara'a itu merupakan bentuk fi'lul madhi. Anak-anak masih ingat fi'lul madhi adalah
kata kerja lampau. Lampau artinya adalah sudah terlewatkan. Nah, qara'a artinya adalah membaca. Nah, sudah membaca. Ini kata sudah menunjukkan bahwa pekerjaannya sudah terlewatkan. Kata kerja lampau. Lampau artinya sudah terlewat. Nah, kemudian kata qara'a ini berubah menjadi yaqra'u, ya. Yang tadinya fi'lul madhi berupa 3 huruf qaf, ra, dan hamzah, kemudian berubah menjadi ya, qaf, ra, hamzah. Ada 4 huruf sekarang. Nah, maka ini disebut dengan fi'lul mudhari. Atau dengan kata lain, kata yaqra'u adalah bentuk fi'lul mudhari dari qara'a, ya. Ini anak-anak sudah mempelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, fi'lul mudhari, anak-anak masih ingat? Artinya adalah kata kerja sekarang atau akan datang, ya. Berarti yang tadinya sudah membaca, ini artinya adalah sekarang sedang atau akan membaca, ya. Ingat, fi'lul mudhari kata kerja sekarang, ini ya, ada kata sedang, akan datang, berarti ditunjukkan dengan kata akan, ya, sedang membaca atau akan membaca. Nah, ini sudah kita bahas sekilas saja, sudah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang qara'a itu merupakan kata kerja membaca. Sekarang kata kerja perintahnya atau fi'lul amri, ya. Ingat tadi fi'lul amri artinya adalah kata kerja perintah, ya. Kalau membaca itu kata kerja, maka kata kerja perintahnya adalah bacalah, ya. Bahasa Arabnya adalah ini iqra. Iqra merupakan bentuk fi'lul amri dari kata qara'a. Artinya adalah bacalah, karena fi'lul amri amar itu artinya adalah kata kerja perintah, ya. Nah, ciri-cirinya apa tadi? Huruf akhirnya atau huruf yang paling belakang berharokat sukun. Kita lihat iqra. Ini huruf hamzah, qaf, ra, hamzah. Paling akhir adalah huruf hamzah ini. Ini lihat harokatnya adalah harokat sukun. Berarti benar, ya, ini kata kerja fi'lul amri karena huruf akhirnya berharokat, ya, berharokat sukun atau mati. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, nanti kalau ada pertanyaan bagaimana dari qara'a bisa berubah menjadi iqra, nah, nanti kita akan bahas pada pembahasan selanjutnya ini tentang rumus dari fi'lul amri. Nah, ini Pak Tajudin tambahkan, ini contoh salah satu ayat dari surah Al-Quran, ya, berhubungan dengan kata iqra. Anak-anak sudah hafal? Ini perlihatkan ayatnya seperti ini, ya. Coba anak-anak ingat, ini merupakan salah satu ayat dari surah apa? Nama surahnya apa? Iya, betul, ini merupakan salah satu ayat dari surah Al-Alaq, ya. Kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Shadaqallahul azim. Nah, pada ayat ini terdapat kata iqra, ya, tadi artinya adalah bacalah. Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu, alladzi khalaqa, yang telah menciptakan. Nah, ini sebagai contoh saja ada kata iqra di dalam Al-Qur'an, artinya adalah bacalah. Nah, ini ciri-cirinya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang rumus dari fi'lul amri. Perhatikan pembahasan selanjutnya. Nah, setelah kita membahas pengertian dan juga ciri-ciri dari fi'lul amri, ini yang terakhir kita akan mulai membahas lebih jauh tentang rumus dari fi'lul amri. Perhatikan penjelasannya dengan baik awal sampai akhir, karena nanti akan ada alur dan proses yang harus anak-anak perhatikan. Kita mulai pembahasan rumusnya. Pada pembahasan kita kali ini, Pak Tajudin akan memberikan 3 rumus tentang fi'lul amri. Namun nanti ketika anak-anak melanjutkan studi atau belajar di SMP maupun di SMA, mungkin nanti akan ada rumus-rumus lain atau bentuk-bentuk lain dari fi'lul amri selain yang sudah dijelaskan Pak Tajudin pada pembahasan kita kali ini. Namun untuk sekarang yang dirasa penting hanya 3 rumus ini saja. Maka anak-anak
bisa memperhatikannya dari awal sampai akhir. Karena apa? Karena nanti akan ada alurnya ya untuk pembentukan dari fi'lul amri. Nah, baik. Rumus yang pertama, Pak Tajuddin mempunyai sebuah kata yaitu qara'a. Qara'a ini adalah fi'lul madhi, bentuk fi'lul madhi. Artinya adalah sudah membaca. Ingat, fi'lul madhi adalah kata kerja lampau. Ini ada kata sudah, menunjukkan bahwa pekerjaan ini sudah terlewatkan atau sudah dilakukan atau sudah terjadi. Nah, sekarang bentuk fi'lul mudhari dari kata qara'a adalah yaqra'u ya. Fi'lul mudhari adalah kata kerja sekarang atau akan datang. Yaqra'u artinya adalah sedang membaca atau akan membaca. Nah, seperti ini. Sekarang pertanyaannya, kenapa di pembahasan rumus atau pembahasan fi'lul amri kita masih membahas dua kata kerja ini, fi'lul madhi dan fi'lul mudhari? Ternyata dalam pembahasan atau pembentukan fi'lul amri kita perlu melibatkan dua kata kerja ini ya. Nah, yang perlu anak-anak ingat, nanti pembentukan fi'lul amri itu diambil dari bentuk fi'lul mudhari'nya. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan alurnya ya. Ingat, ini ada alurnya, prosesnya diperhatikan dengan baik. Nah, fi'lul amri dari kata qara'a, membaca, kata kerja perintahnya adalah bacalah ya. Kita belum tahu ya untuk bentuk fi'lul amrinya. Prosesnya tadi diambil dari bentuk fi'lul mudhari'nya ya. Yaqra'u. Proses pertama, huruf ya yang ada di depan kita ganti dengan huruf hamzah seperti ini ya. Namun ini belum ada harokatnya. Nah, sekarang proses yang selanjutnya adalah kita akan memberikan harokat pada huruf hamzah yang ada di depan. Hurufnya apa? Tidak sembarangan kita memberikan hurufnya. Ternyata ada patokannya atau rumusnya. Nah, jadi rumus yang pertama dari fi'lul amri adalah ini. Apabila huruf ketiga atau yang ketiga, ini kita hitung 1, 2, 3, huruf hamzah, huruf qaf, huruf ra. Jadi huruf yang ketiga adalah huruf ra. Berharokat fathah ya. Jika huruf yang ketiga berupa harokat fathah, berharokat fathah, maka nanti apa yang akan kita berikan harokat di hamzah yang pertama? Maka huruf hamzah diberi harokat kasroh ya. Ingat, jika huruf yang ketiga mempunyai harokat fathah, maka huruf hamzah yang di depan kita berikan harokat kasroh. Maka ini kita berubah menjadi iqra'u. Nah, sebelumnya tidak ada harokat, kemudian kita beri harokat sesuai dengan rumus tadi menjadi iqra'u. Nah, seperti ini. Ini belum selesai. Proses yang terakhir adalah, ingat tadi ciri-ciri dari fi'lul amri, huruf yang belakang, paling belakang atau huruf yang paling akhir adalah berharokat sukun atau mati. Maka karena ini harokat huruf yang paling belakang masih berharokat hidup, dhammah pada contoh ini, maka ini belum sempurna menjadi fi'lul amri. Maka proses yang selanjutnya adalah kita mengganti harokat huruf yang paling belakang menjadi harokat sukun ya. Iqra. Saya ulangi, iqra'u berubah menjadi iqra. Nah, huruf yang paling belakang sekarang sudah berharokat sukun, maka ini sudah sempurna menjadi bentuk fi'lul amr ya, fi'lul amri. Jadi saya ulangi, bentuk fi'lul amri dari kata qara'a adalah iqra, artinya adalah bacalah. Nah, seperti ini prosesnya. Semoga anak-anak paham ya. Nah, kita lanjut menuju ke rumus yang selanjutnya. Selanjutnya kita bahas rumus yang kedua. Perhatikan, Pak Tajuddin mempunyai satu kata, yaitu kataba. Kataba merupakan bentuk fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Artinya adalah sudah menulis. Ada kata sudah, menunjukkan bahwa ini kata kerja lampau, sudah terlewatkan pekerjaannya. Nah, ini fi'lul madhinya. Kemudian bentuk fi'lul mudhari'nya adalah yaktubu. Kataba bentuk fi'lul mudhari'nya adalah yaktubu, kata kerja sekarang atau akan datang, artinya adalah sedang menulis, atau bisa juga kita artikan dengan akan menulis. Nah, kita mau mencari tahu bentuk fi'lul amri dari kata kataba ya, menulis. Kata kerja perintahnya adalah tulislah. Bentuk fi'lul amrinya seperti apa?
Nah, prosesnya sama dengan rumus yang pertama tadi, bahwa fi'lul amri itu proses awalnya diambil dari fi'lul mudhari, diambil dari bentuk fi'lul mudhari. Langsung saja kita mulai. Ya, proses pertama yaktubu, ini bentuk fi'lul mudhari'nya ya, proses awal pembentukan fi'lul amri ya. Huruf ya yang ada di depan ini kita ganti dengan huruf hamzah. Nah, seperti ini ya. Saya ulangi. Huruf ya-nya kita rubah menjadi huruf hamzah. Ya, seperti ini. Belum ada harokatnya ya. Nah, harokatnya apa? Kita lihat ini rumusnya. Apabila huruf ketiga kita hitung 1, 2, 3 hamzah, kaf, ta berharokat dhammah, ini huruf harokat dhammah, taknya berharokat dhammah dibaca tu ya. Maka jika ada kata yang seperti ini, maka nanti bentuk fi'lul amarnya, maka hamzah yang di depan diberi harokat dhammah juga ya. Ingat, ketika huruf yang ketiga 1, 2, 3 berharokat dhammah, maka huruf hamzahnya kita beri harokat dhammah juga, maka berubah menjadi uktubu. Nah, yang tadi yaktubu asalnya dari fi'lul mudhari berubah menjadi uktubu. Nah, seperti itu. Nah, belum selesai. Nah, ini kita baru merubah harokat huruf hamzah yang ada di depan. Proses yang selanjutnya adalah, ingat, ciri-ciri fi'lul amar tadi adalah huruf akhirnya, huruf yang paling belakang berharokat sukun. Nah, ini uktubu ini belum bisa disebut dengan fi'lul amr karena huruf akhirnya masih berharokat hidup, atau ini yang contohnya berharokat dhammah. Maka kita rubah dulu harokat dhammah ini yang di belakang berubah menjadi harokat sukun ya, menjadi uktub. Nah, ini merupakan bentuk fi'lul amr dari kata kataba, artinya adalah tulislah. Jadi ini sudah betul huruf paling belakang berharokat sukun ya. Uktub artinya adalah tulislah. Nah, seperti ini prosesnya. Ingat rumus yang kedua ini ya, apabila huruf yang ketiga berharokat dhammah, maka huruf hamzah diberi harokat dhammah juga. Nah, ini rumus yang kedua. Sekarang kita bahas rumus yang nomor 3 atau rumus ketiga dari fi'lul amri. Nah, perhatikan penjelasannya. Ini Pak Tajudin mempunyai satu kata, jalasa. Jalasa merupakan bentuk fi'lul madhi atau kata kerja lampau. Artinya adalah sudah duduk. Ada kata sudah menunjukkan kata lampau atau sudah terlewatkan pekerjaannya. Nah, bentuk fi'lul mudhari dari kata jalasa adalah yajlisu. Ini merupakan kata kerja sekarang atau akan datang. Artinya adalah sedang duduk, atau bisa kita artikan juga akan duduk. Nah, sekarang pertanyaannya, fi'lul amr atau kata kerja perintah dari kata jalasa adalah seperti apa prosesnya? Kita lihat ya, duduk, kata perintahnya adalah duduklah. Kita lihat proses pembuatan fi'lul amri dari kata jalasa. Ingat tadi, ternyata fi'lul amri itu diambil dari bentuk fi'lul mudhari'nya. Nah, seperti ini prosesnya. Yang pertama, huruf ya dari kata yajlisu itu dirubah atau diganti menjadi huruf hamzah. Menjadi seperti ini ya. Proses yang selanjutnya adalah kita akan memberi harokah huruf hamzah yang ada di depan ini. Harokatnya apa? Nah, ini rumus yang nomor 3. Apabila huruf ketiga atau yang ketiga berharokat kasroh, nah seperti ini, lihat 1, 2, 3 huruf hamzah, huruf jim dan huruf lam. Nih harokatnya yang nomor 3 adalah harokat kasroh. Maka jika ada kata yang seperti ini, maka nanti bentuk fi'lul amrinya adalah, maka huruf hamzah diberi harokat kasroh juga ya. Huruf hamzah yang ada di depan kita beri harokat kasroh juga ya. Ketika huruf yang nomor 3 1, 2, 3 berharokat kasroh, maka hamzah yang di depan kita berikan harokat kasroh juga. Berarti ini nanti akan menjadi kata ijlisu. Nah, seperti ini harokatnya menjadi kasroh. Nah, belum selesai.
Ini karena fi'lul amri tadi ciri-cirinya huruf yang paling belakang atau huruf yang paling akhir adalah berharokat sukun atau mati, maka ini belum bisa dinamakan dengan fi'lul amri karena huruf paling akhirnya masih berharokat hidup atau ini pada contoh berharokat dhammah. Maka proses yang terakhir adalah kita ganti harokat yang paling belakang menjadi harokat sukun. Ijlisu kita berubah menjadi ijlis. Nah, ini proses akhirnya berarti sudah jadi bentuk fi'lul amri dari kata jalasa adalah ijlis. Nah, seperti ini artinya adalah duduklah. Ya, seperti ini. Jadi rumus nomor 3, apabila huruf yang nomor 3 atau ketiga berharokat kasrah, maka huruf hamzah yang di depan itu nanti diberi harokat kasrah juga. Nah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang fi'lul amri. Nah, di akhir pertemuan kita kali ini, Pak Tajudin mendoakan semoga anak-anak selalu diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami setiap ilmu, pesan, materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru maupun orang tua di rumah. Jangan lupa sering membantu orang tua dan taat kepada orang tua ya. Demikian yang bisa Pak Tajudin sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.